Bismillah, perkenalkan nama saya Rahmita Usman. Baik, di sini saya akan menjelaskan industri susu dan keju. Susu adalah makanan protein paling berharga yang banyak dikonsumsi oleh orang-orang di seluruh dunia. Susu sebagai makanan mentah mudah tersedia di berbagai peternak sapi perah yang diolah untuk meningkatkan variasi nutrisi. Susu mengandung zat kimia organis atau anorganis berupa zat padat, air, dan zat terlarut dalam air, lemak, mineral, vitamin, dan enzim. Jenis-jenis olahan susu yaitu ada susu segar atau fresh milk. Susu segar dihasilkan dari hewan ternak perahan seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda yang sehat dan tidak tercampur kolesterol. Selanjutnya yaitu ada susu bubuk. Susu ini berbentuk bubuk atau serbuk, semacam tepung yang merupakan susu kering atau susu yang kadar airnya sangat minim, yakni hanya sekitar 9%. Selanjutnya yaitu ada susu skim. Susu segar yang tertinggal setelah kandungan krimnya diambil sebagian dan atau seluruhnya. Kandungan zat gizinya sama dengan susu segar, kecuali lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Sedangkan susu krim atau full cream merupakan susu segar yang kaya akan lemak. Susu krim ini muncul ke permukaan pada saat susu didiamkan atau saat dilakukan pemisahan. Selanjutnya adalah susu pasteurisasi. Susu segar yang mengalami proses pemanasan 72 derajat Celcius selama 15 detik dengan tujuan membunuh organisme yang merugikan seperti bakteri, virus, dan protozoa. Karena hanya mengalami proses pemanasan, jenis susu ini perlu disimpan dalam lemari pendingin bersuhu 5-6 derajat Celcius dan hanya bisa disimpan selama 2 minggu. Jika kemasan dibuka dengan suhu ruangan, maka akan sekitar 16 jam. Selanjutnya yaitu susu UHT atau ultra high temperature. Susu yang disterilisasi dengan suhu tinggi pada suhu sekitar 135-145 derajat Celcius dalam waktu yang singkat selama 2-5 detik. Pemanasan dengan suhu tinggi ini bertujuan untuk membunuh seluruh mikroorganisme, baik bakteri pembusuk maupun patogen dan spora. Susu UHT lebih tahan lama hingga 10 bulan dan tak perlu disimpan di lemari pendingin, kecuali bila kemasannya telah dibuka. Baik, selanjutnya yaitu adalah flowchart proses pembuatan industri susu. Untuk tahap pertama yaitu tahap pencampuran atau mixing. Tahap ini dilakukan pencampuran susu dengan penunjang seperti gula, bahan penstabil stabilizer, bahan pemberi cita rasa flavor, dan pewarna di dalam tangki susu. Tangki susu ini merupakan komponen utama dalam setiap pabrik pengolahan susu yang digunakan untuk menyimpan susu mentah, susu skim atau krim, tangki pratumpukan, tangki susu, dan tangki sementara. Untuk tangki pencampuran terutama digunakan di pabrik pengolahan untuk penyediaan susu dalam jumlah yang baik. Selanjutnya yaitu ada tahap terminasi. Pertama, susu masuk ke dalam regenerasi pertama dalam kondisi dingin. Disinilah pemanasan dimulai dengan penyerapan panas dari susu panas yang keluar. Tahap terminasi merupakan tahap di mana susu dipanaskan pada suhu rendah sebelum dipasteurisasi. Penyerapan panas terjadi di penukar tempat yang panas. Susu dipanaskan hingga suhu 20 derajat Celcius, kemudian melewati Cleaver. Setelah klarifikasi, ia kembali dan masuk ke generasi kedua, di mana susu dipanaskan hingga suhu 55-60 derajat Celcius. Tahap yang ketiga yaitu tahap pasteurisasi. Proses pembuatan susu UHT dengan jalan memanaskan suhu pada suhu sekitar 40-90 derajat Celcius selama beberapa detik. Tujuan dari pasteurisasi adalah untuk membebaskan susu aman untuk dikonsumsi. Pasteurisasi juga dimaksudkan untuk menurunkan jumlah total mikrobia khususnya yang merugikan sehingga dapat memperpanjang daya simpan pada susu tersebut. Kemudian susu ini diteruskan ke homogenizer. Selanjutnya untuk tahap keempat yaitu tahap homogenisasi. Proses homogenisasi yaitu dilakukan pada tekanan sekitar 2900 psi. Pada proses homogenisasi bertujuan untuk menyeragamkan besarnya globula-globula lemak susu. Tahap yang kelima yaitu tahap sterilisasi. Tujuan utama sterilisasi adalah membunuh seluruh bakteri, baik patogen maupun non-patogen, dan menurunkan jumlah spora bakteri agar susu dapat disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa pendinginan.
Pada tahap ini, susu homogen yang dihasilkan setelah homogenisasi kemudian diteruskan ke PHE atau plate heating exchange dan dipanaskan pada suhu 1135 sampai 140 derajat Celcius selama 3-5 detik. Proses sterilisasi merupakan pemanasan utama atau main heating pada pembuatan susu UHT. Sterilisasi UHT menyebabkan kehilangan sejumlah vitamin C, asam folat, vitamin B12, dan kira-kira 20% vitamin serta menyebabkan denaturasi protein-protein serum sampai 70%, terutama hemoglobin. Denaturasi protein-protein yang mudah larut menyebabkan suhu menjadi berwarna putih. Tahap yang keenam yaitu tahap regenerasi. Setelah susu dipanaskan melalui proses sterilisasi, kemudian susu segera didinginkan melalui tahap regenerasi. Pada tahap ini susu diturunkan hingga suhu 28 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu tahap pengisian atau aseptic filling. Tahap akhir dari proses pembuatan susu UHT adalah susu steril yang dihasilkan segera dikemas melalui tahap filling ke dalam wadah yang disediakan dan telah disterilkan. Wadah utama yang digunakan harus melindungi produk dari kontaminasi, memantapkan kandungan air dan lemaknya, mencegah bau dan benturan, memudahkan transportasi atau pengangkutan. Baik, selanjutnya yaitu keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan proses pemisahan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Selanjutnya yaitu ada flowchart proses industri keju. Yang pertama yaitu acidification. Selama tahap ini, kultur starter ditambahkan ke susu yang akan mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat. Ini mengubah tingkat keasaman susu dan memulai proses pengubah susu dari cair menjadi padat. Proses yang kedua yaitu coagulation. Saat membuat keju, enzim yang disebut rennet ditambahkan baik sebagai cairan atau pasta untuk lebih mendorong susu menjadi padat. Proses selanjutnya yaitu ada separating coarse and whey. Saat susu mengeras, ia membentuk dadi dan whey. Dadi adalah bagian padat dan whey adalah bagian cairan. Pada langkah ini, dadi dipotong menggunakan pisau atau alat yang menyerupai garu. Memotong dadi lebih lanjut mendorong mereka untuk mengeluarkan whey. Umumnya semakin kecil dadi yang dipotong, semakin keras keju yang dihasilkan. Keju lunak seperti camembert atau brie hampir tidak dipotong sama sekali. Ketika proses ini selesai, whey dikeringkan, meninggalkan dadinya sendiri untuk menjadi keju. Proses selanjutnya yaitu salting. Garam ditambahkan untuk rasa dan juga bertindak sebagai pengawet sehingga keju tidak rusak selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang dihabiskan untuk penuaan dan membentuk kulit alami pada keju. Ada beberapa cara untuk menggunakan garam. Garam dapat ditambahkan langsung ke dalam dadi saat keju sedang dibuat. Bagian luar roda keju dapat digosok dengan garam atau dengan kain lembab yang telah direndam dalam air garam atau air asin. Keju juga bisa dimandikan langsung di tong berisi air garam seperti untuk mozzarella. Proses selanjutnya yaitu ada shaping. Pada tahap ini, setiap jenis keju mengambil bentuknya yang sudah dikenal sebagai balok atau roda padat. Keju dimasukkan ke dalam keranjang atau cetakan untuk dibentuk menjadi bentuk tertentu. Pada saat yang sama, keju juga ditekan dengan pemberat atau mesin yang mengeluarkan cairan yang tersisa. Proses yang keenam yaitu repenning. Disebut sebagai affinage, proses ini menuak keju hingga mencapai kematangan optimal. Selama waktu ini, suhu dan kelembapan gua atau ruangan tempat usia keju dimonitor secara ketat. Jumlah waktu keju yang tersisa untuk matang tergantung pada jenis keju dan hasil yang diinginkan pembuat keju. Mungkin perlu beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk membuat keju menjadi tua, tetapi setelah selesai, keju siap untuk dikemas. Selanjutnya yaitu penanganan limbah industri, susu dan keju. Untuk limbah cair ditampung di dalam tangki penampungan sementara kemudian dilakukan pemisahan dan serta bekerjasama dengan dinas kebersihan untuk menangani limbah. Dari hasil pemisahan limbah dihasilkan air hasil filtrasi dan lumpur. Air tersebut dapat langsung dibuang ke sungai dan lumpur yang dihasilkan kemudian diangkut oleh dinas kebersihan. Untuk limbah padat,
karton, plastik, botol dijual kembali untuk dimanfaatkan lagi untuk didaur ulang. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.